Yang berkuasa hanya Allah itu bukan hanya hafal. Kalau yang berkuasa hanya Allah itu mungkin yang duduk di sini sudah mendengar jutaan kali dengan syarat kalau menggunakan bayar ngantuk. Tapi yang menjadi asbab, menjadi tanda-tanda masuknya hidayah ke dalam hati manusia bukan hanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut kepada kita bukan hanya sekedar hafal bahwa Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bukan hanya itu hadirin yang mulia. Yang dituntut kepada kita adalah kita harus paham dan yakin bahwa memang hanya Allah yang berkuasa. Selainnya itu hanya merasa berkuasa. Merasa saja. Tidak usah jauh-jauh melihat presiden, jenderal yang merasa berkuasa. Kita sendiri ini kadang-kadang sudah merasa kuasa, merasa bisa. Ternyata mengendalikan hatinya saja tidak bisa. Kita pengennya fokus nih dengarkan bayar, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Tapi hati kita sudah terbang kemana-mana. Ini hati sendiri tidak bisa dikendalikan. Bagaimana bisa dikatakan berkuasa? Mengendalikan mata kita juga tidak bisa. Pengennya melek, tapi malah tidur. Tapi kadang-kadang sudah di atas kasur yang empuk dengan selimut yang tebal, tapi tidur juga tidak kunjung datang. Atas diri tidak kuasa kita mengendalikannya. Otak juga tidak bisa dan tidak kuasa kita mengendalikannya. Ada banyak perkara yang usaha habis-habisan kita untuk menghafalkannya, tapi nggak masuk-masuk. Banyak perkara yang kita berusaha melupakannya, tapi selalu terlintas di dalam kepala. Nah, ini menunjukkan apa hadirin yang mulia? Diri kita ini kita tidak berkuasa. Bagaimana mungkin berkuasa kepada orang lain? Kalau memang para raja itu asli berkuasa, presiden-presiden itu asli berkuasa, jenderal-jenderal murni berkuasa, tentu mereka tidak mau turun dari kekuasaannya. Ternyata semuanya akhirnya turun ke kuburnya masing-masing. Mau jenderal siapa saja, raja siapa saja, presiden mana saja, tidak ada yang presiden selama-lamanya. Maksimal gelarnya raja seumur hidup, presiden seumur hidup. Kalau hidupnya cuma 5 tahun, ya 5 tahun saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hidayah ini masuk dalam hati. Yang pertama kali adalah yakin dengan sebenar-benarnya bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, yang lain hanya merasa berkuasa. Kalau belum perkara begitu, walaupun dia balik keluar 4 bulan, tetap bukan orang iman yang baik. Makanya 4 bulan, 40 hari itu latihan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah sebenarnya apa? Kalau kita ini sudah yakin bahwa Allah yang berkuasa. Kalau masih merasa ya,
seperti lampu 5 watt yang kadang hidup, kadang mati. Nah masalahnya kalau pas lampunya mati terus kita mati juga bagaimana? Itu berarti seakan-akan kita mati dalam keadaan tidak membawa hidayah. Kalau mati dalam keadaan tidak membawa hidayah namanya mati suul khatimah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, tanda-tanda orang itu hidayah ada dalam hatinya, dia mengamalkan agama itu semangat, senang dengan semua amal, senang dengan semua amal. Itu tanda-tanda orang itu amalnya sudah lurus, hidayah sudah masuk dalam hatinya. Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah amal itu semangat, amal itu ditunggu-tunggu, amal itu dinanti-nanti. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam perjalanan lelah, waktu berjalan capek, payah, letih, maka apa yang beliau katakan? Arifna biha ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Sholat itu jadi istirahat. Kalau enggak, sholat itu jadi beban. Kok imamnya bacaannya panjang sekali, jadi beban. Kalau mengamalkan agama yang ada hidayah dalam hatinya, maka mencari ilmu, mendengar ilmu agama itu jadi kenikmatan. Seperti Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau pulang dari sholat isya, ketemu orang di pintu masjid, tanya satu masalah, dijelaskan, ngobrol tentang ilmu itu sambil berdiri, tidak terasa terdengar azan subuh. Ini namanya mendengarkan ilmu, namanya hidayah sudah masuk dalam hati itu seperti itu. Dengar ilmu itu senang. Kalau dengar ilmu, wah, oleh lihat kanan, lihat kiri, atau enggak ngantuk. Ini kapan bayarnya selesainya? Ini orang-orang model seperti ini, jadi hidayah belum ada dalam hati. Ada sedikit sekali yang gampang sekali digoda oleh manusia-manusia atau setan-setan berupa manusia untuk mengeluarkan hidayah dari dalam hati, sehingga imannya ditukar dengan satu bungkus Indomie. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya iman itu begitu murah dijual oleh orang-orang zaman sekarang? Kenapa? Karena memang hidayah tidak ada dalam hatinya. Dia tidak pernah merasakan kenikmatan dalam amal, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam iman, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam zikir, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam sholat, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam perjuangan. Akhirnya apa, hadirin yang mulia? Karena imannya tidak menjadikan kenikmatan dalam kehidupannya, akhirnya imannya pun ditinggalkan begitu saja. Alhamdulillah. Maka selagi orang itu amal belum senang, masih dalam bahaya besar. Kalau mau jujur-jujuran itu, kalau mau jujur-jujuran, orang itu selagi amal itu masih terasa berat, masih menjadi beban bagi dia masih dalam bahaya besar. Itu kalau mau jujur. Tapi kalau mau target ya orang itu yang penting amal, ringan berat berangkat, ya itu bahasa target. Kalau bahasa jujur-jujuran lah, kalau mau kita buka dari syariat yang asli yang terdalam, kita akan mengetahui bahwa kalau orang itu amal masih belum bisa menikmati, imannya masih dalam bahaya besar. Karena orang yang sungguh-sungguh saja itu belum tentu selamat. Bagaimana dengan orang malas-malasan? Dikatakan dalam satu hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna
maka kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis, dan kalian akan keluar dari rumah-rumah kalian tinggal di gurun Sahara. Doa, nangis habis-habisan kepada Allah, dan itu juga belum jaminan kalian selamat. Jadi selamat itu, selamat itu perkara mahal, bukan murah. Jadi harus ditebus dengan semua daya dan upaya, itu belum tentu, apalagi dengan malas-malasan. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menyampaikan kepada kita, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah adalah surga. Di surga itu gak bisa kita dapatkan dengan amalan yang murahan. Sholat yang begitu-begitu saja, kadang-kadang masbuk, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak. Pengennya surga Firdaus, mimpi. Itu kalau ngomong agak asli itu seperti itu, Pak. Ya, taklim baru baca bismillah, langsung yang dengar juga bismillahumma ya wa'amud. Pengennya kumpul Nabi, masuk surga digandeng oleh Nabi, mimpi. Itu kalau ngomong asli seperti itu. Kadang-kadang kita ini sudah terbanyak dengan targipan yang buayan-buayan, sehingga perasaannya begini saja sudah cukup. Tidak cukup. Seandainya kita hidup amal terus, tanpa ada maksiat walaupun satu detik, itu pun belum tentu selamat. Apalagi hidup malas-malasan, dakwah aras-arasan, bahasa Jawa. Ada berangkat, kadang-kadang tidak. Kemudian zikir, tasbihnya dipegang, jatuh lagi, pegang lagi, jatuh lagi. Yang seperti ini itu aslinya kalau diomong tuh pengen selamat itu jauh dari kata selamat itu masih jauh. Bahkan kalau lebih kejauh lagi dari kata amal saja masih jauh. Itu orang latihan amal, bukan amal. Maka kita jangan terlalu pede. Saya ini sudah mengamalkan sunnah yang sempurna, mengamalkan agama yang sempurna. Jauh. Sholat yang sempurna saja mungkin seumur hidup belum pernah gitu. Itu bahwa ngomong aslinya. Tapi kita kan usaha. Kita ini usaha. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, saddidu wa qaribu. Usahalah mendekat kepada kebaikan, usahalah mendekat kepada kebaikan. Kalau belum bisa maksimal kebaikan yang tertinggi, minimal ada usaha untuk itu. Kalau belum bisa sholat yang menikmati, minimal usaha untuk menikmati. Kalau belum bisa dakwah dengan menikmati, minimal usaha dakwah dengan menikmati. Ada usaha untuk itu. Tapi jangan sampai kita ini qanaah, puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Maka para ulama mengatakan orang itu untuk meningkat perlu usaha, tapi untuk merosot tidak perlu usaha. Siapa yang berhenti usaha untuk meningkat, maka mulai dia turun merosot tanpa terasa sudah tidak ada kebaikan yang pernah dia buat. Mereka malah mencontohkan batu itu untuk naik ke atas perlu dilempar, tapi untuk turun ke bawah tidak perlu dilempar. Begitu usaha untuk menaikkannya habis, maka batu akan jatuh dengan sendirinya. Maka begitu usaha kita untuk meningkatkan iman itu berhenti, maka mulai dari itu iman akan merosot tanpa terasa, tanpa diduga, tanpa dinyana, tiba-tiba hati sudah tidak ada imannya. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah amal sebelum datang masa fitnah yang begitu gelap, seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang pagi masih iman, sore sudah kafir. Sore masih iman, pagi sudah kafir. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika dia tidak usaha untuk meningkatkan imannya.
Kembali kepada pembicaraan awal tadi, orang itu kalau belum bisa menikmati amal masih dalam bahaya besar. Oh, itu kan menikmati amal itu kan kegiatannya para nabi, para rasul, kegiatannya para wali-wali Allah. Nah, kalau saya ini siapa? Cuma petani sawit, masa suruh menikmati amal? Saya ini orang biasa. Oh, tidak ada. Manusia itu tidak ada yang biasa. Manusia itu semuanya luar biasa, akan mendapatkan perkara yang luar biasa enaknya, yaitu surga, atau mendapatkan perkara yang luar biasa ngerinya, yaitu neraka. Maka tidak ada manusia biasa, nggak ada. Saya nggak begini saja, oh nggak ada. Harus pengen jadi orang yang mulia semulia-mulianya, atau hina sehina-hinanya. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada jalan tengah. Yang ada amal dan surga, tidak amal neraka. Maka kita usaha amal dan usaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menikmati amal. Semuanya insyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang itu dapat hidayah yang ketiga kalinya, al-inabah ila tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Yang ketiga, kesimpulannya tanda hidayah masuk dalam hati, tidak cinta dunia, mikir akhirat, kemudian persiapan amal untuk negeri akhirat. Nah, Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu orang yang persiapan mati. Orang yang persiapan mati. Maka sekarang banyak kita lihat orang itu persiapan. Ada apa Pak? Persiapan nikahan. Ada apa Pak? Persiapan mau mantu. Ada apa? Persiapan bikin rumah. Ada apa? Persiapan bikin jalan. Ada apa? Persiapan jalan-jalan. Gak pernah kita dengar. Ada apa Pak? Lagi persiapan mati, gak pernah ada. Maka artinya apa? Kebanyakan orang sekarang itu bodoh semua. Itu kesimpulannya gitu. Karena orang yang pintar itu orang yang persiapan mati. Kalau orang gak persiapan mati, kebalikannya pintar. Kalau kita belum pernah ketemu orang yang mengatakan persiapan mati, berarti seumur hidup belum pernah kita ketemu orang pintar, termasuk kita sendiri. Orang-orang dulu itu apa-apa itu persiapan kematian. Ketika umur 40 tahun, orang di Madinah itu sudah menyediakan sajadah di masjid, tempat khusus di masjid. Kehidupannya sudah banyak di masjidnya daripada di rumahnya. Itu kalau 40. Kalau 60 tahun sudah beli kain kafan masing-masing. Nah sekarang kita ini nggak pernah mikir, ketawa sana ketawa sini, sedangkan kain kafan kita sudah dijual kepada orang yang membelinya, ternyata besok dipakaikan kepada kita. Nggak pernah. Maka orang itu tanda-tanda ada hidayah dalam hatinya, hadirin yang mulia, dia itu selalu persiapan mati, selalu ingat mati. Dikatakan dalam satu hadis, siapa yang ingat mati sehari 25 kali, maka dia akan mati sebagai derajatnya mati syahid. Walaupun mati di rumah, tapi derajatnya ini seperti mati syahid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau pikirnya itu pikir akhirat, jadi lurus cara berpikirnya. Kenapa kita ini masih pingin sana, pingin sini, pingin mikir sana, mikir sini, nyeleweng sana, nyeleweng sini, langgar sana, langgar sini. Kenapa? Karena kita ini belum mikir akhirat. Kalau kita memikirkan apa yang akan kita hadapi, kita melihat apa yang akan yang menanti kita di akhirat sana, maka nggak sempat mikir sana, mikir sini, nggak sempat. Apa yang disediakan oleh Allah di kubur, kenikmatan yang begitu menggiurkan maupun kesiksa yang begitu mengerikan. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu
Setiap dia lihat kuburan nangis terus. Ditanya oleh teman-temannya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau nangis terus kalau lihat kuburan?" Beliau mengatakan kubur itu adalah persinggahan pertama sebelum ke akhirat. Kalau dikubur sukses, maka setelahnya lebih mudah. Kalau dikuburnya sudah tidak sukses, maka setelahnya lebih sulit lagi. Maka orang itu lihat kubur jangan takut. Kenapa takut? Padahal kita besok ke situ. Tapi sekarang orang zaman sekarang dibikin anak-anaknya, jangan dekat kuburan, ngeri. Banyak hantu, jangan begitu. Kita dan anak kita suatu saat akan jadi penghuni kuburan itu. Maka nanti dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat besar. Manusia ini memang kecil, tapi urusannya itu besar. Tidak ada makhluk di alam semesta ini yang urusannya lebih besar daripada seorang manusia. Tidak ada yang lebih besar urusannya melebihi seorang manusia. Kalau dia sukses, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Surga yang selama-lamanya. Di dalamnya ada macam-macam kenikmatan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbetik di hatinya manusia. Kalau kita mendengar cerita surga, ada bidadari. Kita mendengar cerita surga, ada istana dari emas, istana dari perak. Kita mendengar cerita surga, ada kuda terbang. Kita mendengar cerita surga, ada sungai-sungai dari madu, susu dan sebagainya. Kemudian terpikir dalam hati kita, ingat, yang di surga bukan seperti itu. Yang di surga jauh lebih indah lagi. Di surga jauh lebih indah lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenang-kenangan biar selalu ingat surga itu ketika di dunia sudah dikasih kenang-kenangan. Yaitu ketika orang menutup telinganya bersamaan, di situ akan terdengar suara kayak gemericik air. Itulah suara telaga Kautsar. Jadi kita di dunia oleh Allah dikasih jalan untuk koneksi ke akhirat. Disebutkan hadisnya oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Bughdul Muhtaj Syarh Minhaj. Jadi orang itu ketika di dunia sudah oleh Allah kasih koneksi ke akhirat. Ketika dia menutup kedua telinganya, di situ ada suara air yang mengalir begitu deras. Itulah suara telaga Kautsar yang Allah siapkan untuk umat Islam di akhirat. Jadi di dunia ini sebenarnya kita sudah orang akhirat, cuma mampir sebentar di dunia. Lah suruh mampir mau kau malah keenakan, wah bahaya jadinya. Namanya orang mampir itu ya harus segera siap-siap berangkat. Orang mampir kau keenakan, ketinggalan rombongan. Lah kalau ketinggalan rombongan di dunia bisa nyusul, kalau ketinggalan rombongan di akhirat nggak akan bisa nyusul lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini bisa lurus. Dan juga itu termasuk tanda-tanda hidayah dalam diri kita. Kita harus senantiasa pikir akhirat, pikir akhirat, pikir akhirat. Gimana contoh hadirin? Setiap mau apa saja, melangkah kemana saja, bergerak apa saja, bahkan menggerakkan tangan saja, rasakan. Kira-kira kalau nanti di akhirat gerakan tangan saya menguntungkan atau tidak? Maka salah satu ulama dia mengatakan kepada saya hidup di dunia ini, semua yang saya lakukan, saya sudah punya jawaban kalau nanti ditanya oleh Allah apa sebab melakukan itu. Nah coba kita ini sekarang, kalau ditanya oleh Allah, duduk kamu di masjid ini apa sebabnya? Kira-kira ini baru yang duduk di masjid itu, kita menjawab alasannya apa saja masih kebingungan. Lah bagaimana kalau kita dengar adzan terus gak ke masjid? Apa alasan itu? Kita duduk yang modelnya seperti itu, alasannya apa? Kita noleh kanan, noleh kiri, alasannya apa? Itu baru yang di masjid saja kita sudah bingung alasannya apa. Lah kalau amalan kita pas di rumah ditanya oleh Allah, oh pas di rumah begitu alasannya apa? Kira-kira apa jawaban kita? Padahal hadirin yang mulia,
semua akan ketemu Allah dan semua akan dihisab oleh Allah kecuali orang-orang yang punya amalan khusus. Lah apa amalan khusus yang nggak dihisab itu? Di antaranya ahli tahajud. Jadi kalau orang itu rajin tahajud, maka nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Nah, tahajud yang benar itu bagaimana? Tahajud yang benar di antara tandanya paginya tidak ngantuk. Dalam hadis dikatakan, siapa yang malam tahajud, Allah jadikan hatinya itu terang benderang sehingga pagi-pagi itu semangat. Sebaliknya, kalau orang tadi malam-malamnya nggak tahajud, maka pagi-pagi hatinya akan suntuk dan dia akan berbagi-bagi dalam keadaan hatinya tidak senang, tidak tenang. Awas. Lah kok tadi malam tahajud, paginya ngantuk, berarti tahajudnya tidak dihitung tahajud oleh Allah. Begitu. Nah, kalau malamnya tahajud, kok paginya masih ngantuk, dari tahajudnya belum diterima Allah. Perlu ditaubati dengan tahajud yang lebih ikhlas lagi. Subhanallah hadirin. Kadang-kadang sebagian teman-teman kita kalau bayar subuh itu tidur saja. Setiap ditanya kenapa kamu tidur, tadi malam saya tahajud. Kalau tahajud yang betul-betul diterima oleh Allah, maka bayar subuh dia akan melek tanpa ada ngantuknya. Itu mau dilakukan. Dan terbukti di kalangan para santri. Santri itu kalau hari biasa, hari tidak libur, malamnya itu banyak amalan, sehingga pagi itu tidak ada yang ngantuk. Ngaji dari setengah 7 sampai jam 4 sore tidak ada yang ngantuk. Jadi kalau hari libur yang malamnya amalannya kurang, maka paginya itu ngantuk saja. Loh tadi malam sudah tidur kok pagi tidur lagi, kenapa? Karena malamnya tidak buat amal, akhirnya menarik untuk tidak amal lagi. Nah, tadi malam sudah kelihatannya amal, kok gak pernah amal? Jadi amal yang tidak diterima oleh Allah. Maka salah satu wali Allah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau setiap selesai tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau tahajud saya malam ini Engkau terima ya Allah, tolonglah saya untuk tahajud besok. Jadi tandanya itu, di antara tandanya itu memudahkan untuk amal dan memudahkan untuk amal yang sama. Maka kalau keluar kita 4 bulan diterima oleh Allah, ya mudah untuk 4 bulan lagi. 3 hari diterima oleh Allah, mudah 3 hari lagi. Kok 3 hari istirahat 3 tahun? Nah, ini berarti 3 harinya mungkin tidak diterima oleh Allah, mungkin juga tidak diterima, tapi kebanyakan tidak diterima kayaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pikir akhirat. Biar apa? Biar kita itu jadi orang yang selamat dunia akhirat. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan hidayah? Caranya untuk mendapatkan hidayah yang pertama kali adalah doa kepada Allah. Karena hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Yang memberi hidayah itu murni Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Maksudnya di dalam kekuasaan Allah. Bukan Allah punya tangan. Allah punya tangan itu juga bahaya ini iman yang orang yang mengatakan Allah punya tangan. Akhirnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita setiap hari untuk doa minta hidayah minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wajib itu. Jadi membaca Fatihah itu wajib setiap rakaat salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap seorang salat apabila salatnya tidak baca Al-Fatihah setiap rakaat. Sebagian orang menganggap Fatihah itu dibaca rakaat pertama saja salah. Dibaca setiap rakaat. Dan minimal bacaan Fatihah itu harus terdengar oleh kupingnya masing-masing.
Kupingnya masing-masing, bukan kupingnya orang lain. Kadang-kadang orang itu terlalu semangat, Fatihah harus kedengaran kupingnya. Ada kupingnya orang lain yang terdengar, itu nggak boleh. Fatihah itu terdengar oleh kupingnya sendiri-sendiri. Jangan sampai kupingnya orang lain. Yang sampai kupingnya orang lain itu cukup imamnya saja. Makanya kadang-kadang ada orang itu, ya begitu, terlalu kencang sehingga mengganggu orang, atau tidak baca sama sekali dalam hati sehingga tidak sah salatnya. Kita baca Fatihah, direnungi maknanya. Di antara dalam Fatihah itu yang wajib dibaca adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Doa dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang terdalam. Karena dalam hadis dikatakan, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maka ada orang pada zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa gitu terus, dan gak makbul. Sampai Nabi Musa itu sumpah lihat dia doa gak makbul itu. Karena beliau biasanya kalau doa sekali langsung makbul. Lihat orang gak makbul itu sudah sumpah. Ada beliau tanya kepada Allah, dan beliau kalimullah langsung bisa berbincang-bincang dengan Allah. Bila kaifin wala misal. Bertanya, ya Allah, hambamu ini sudah doa terus, ya Allah, ya Allah, kok gak mau kabulkan? Padahal seandainya dia minta kepada saya dengan cara seperti itu, ya Allah, pasti sudah saya kasih, ya Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu yang bunyi itu mulutnya saja, hatinya tidak minta kepada saya. Makanya kalau doa kita gak makbul, jangan salahkan siapa-siapa, apalagi nyalahkan Allah. Salahkanlah diri kita sendiri. Mungkin doa kita itu kurang dari hati, atau kurang banyak doanya. Karena kita orangnya orang biasa saja. Jadi kalau doanya kalau belum diulang itu gak makbul. Kalau wali itu ya doa sekali langsung makbul. Jadi ada orang itu doa perlu 1 juta kali baru makbul, perlu 2 juta kali baru makbul. Seperti ada ceritanya seorang ulama, doa di rumahnya depan santrinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada suara langsung dari langit, doa kamu tidak dikabulkan. Akhirnya dia pindah dari rumah ke Mekah, di depan Ka'bah doanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terdengar suara yang lebih jelas lagi, doa kamu tidak dikabulkan. Akhirnya santri-santrinya itu komen sama kiainya, Syekh, sudah jelas gak dikabulkan loh, kok malah doa terus itu bagaimana? Maka gurunya bilang, kamu baru dengar 2 kali saja sudah putus asa. Saya dengar suara ini sudah 40 tahun. Saya sudah mendengar suara ini 40 tahun. Maka muridnya lebih heran lagi, sudah 40 tahun. Iya, 40 tahun. Lah kok masih doa terus? Maka beliau mengatakan, lah kalau Allah itu tidak mengabulkan doa saya, apakah saya punya Tuhan lain yang bisa mengabulkan doa saya? Kadang-kadang kita itu aneh. Doa tidak makbul, terus putus asa. Doa saya tidak makbul, cari jalan lain. Apakah ada jalan lain selain minta kepada Allah? Tidak ada. Semua milik Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, langit milik Allah, bumi milik Allah. Tidak ada jalan lain kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Enggak, orang itu kadang-kadang aneh. Allah nggak mengabulkan, terus ingin nggak doa. Lah kamu kira punya Tuhan lain, Yesus gitu bagaimana? Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belum pernah dengar suara doa kita belum makbul, tapi sudah malas doa. Bayangkan kalau ada salah satu dari kita dengar doa kamu tidak makbul, langsung seumur hidup gak akan angkat tangan lagi. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang iman. Maka doa itu penting sekali.
Bahkan amalan kita banyak macam-macam itu biar apa sebenarnya? Biar doanya makbul. Tapi orang sekarang kebanyakan meremehkan doa, malas berdoa. Kalau ada orang doa, suruh amin aja nggak mau. Suruh amin, tinggal amin aja nggak mau. Nah ada cerita. Salah satu riwayat, ada orang di dunia itu amalnya baru terus sampai di akhirat ternyata surganya itu jauh, yang satu di atas, satu di bawah. Yang surga di bawah itu protes, ya Allah, kok surga saya di bawah? Kenapa ya Allah? Bukankah saya selalu bareng dengan dia? Maka Allah menyampaikan, iya, tapi setiap ada doa teman kamu itu bilang amin, kamu suruh amin saja nggak mau. Kadang-kadang orang itu sampai males dia amin aja nggak mau. Bahkan kalau ada orang doa panjang, protes dalam hati ini doa apa panjang dikira masahi atau macam-macam. Inilah ketololan dalam berpikir. Atau kadang-kadang doa itu tidak mau angkat tangannya itu diletakkan di atas paha gitu saja sambil malas. Ngangkat saja nggak mau. Bagaimana doanya diterima oleh Allah? Padahal kesunahan dalam doa itu tangannya diangkat sampai kedua bahunya. Ini ngangkat tangan saja nggak mau. Dia meminta kepada Allah nggak mau. Masa Allah mau ngasih kepada dia? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa lagi, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sudi mencurahkan hidayahnya kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, ahli kampung kita, umat Islam di seluruh alam. Semuanya jawab hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan hidayah yang besar adalah dengan taklim. Cara mendapatkan hidayah yang besar itu dengan taklim, dengan belajar ilmu. Karena hidayah itu cahaya dan ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana mungkin orang bisa beramal sedangkan dia tidak tahu caranya amal? Bagaimana mungkin orang bisa meninggalkan yang perkara haram sedangkan dia tidak tahu itu adalah haram? Bagaimana mungkin orang bisa mengerjakan kewajiban sedangkan dia tidak tahu itu adalah kewajiban? Maka kita semua harus selalu duduk di majelis taklim biar dapat hidayah. Sebenarnya jawab hadirin. Guru-guru kita mengajarkan kalau baca taklim itu dari awal sampai akhir dibaca semua. Nanti pikiran kita akan lurus. Tapi kalau taklimnya itu dibaca hadisnya itu saja, maka perasaannya itu agama hanya itu saja. Tidak, agama itu luas sekali. Kal bahril amiq la yu'rafu hududuhu. Seperti lautan yang dalam yang tidak diketahui ujungnya mana. Agama itu luas. Makin kita belajar, makin kita tahu bahwa kita sebelumnya tidak tahu. Makin kita belajar, makin kita tahu bahwa sebelumnya tidak tahu. Makin belajar lagi, makin tahu bahwa sebenarnya kita itu nggak tahu apa-apa. Terus ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim ini dah lengkap. Ada firman Allah, ada hadis-hadisnya baginda Rasulullah SAW, ada ceritanya para sahabat, nasihatnya para ulama. Kalau kita baca dari awal sampai akhir tanpa ngantuk, insya Allah pikiran lurus. Kalau baca dari awal, dah gitu aja, nggak lurus. Nggak baca dari awal sampai akhir, diulang lagi, kita akan mendapat macam-macam arahan-arahan yang menjadikan hidup kita itu lurus. Pikiran kita kepada agama itu lurus, bukan hanya dari satu segi saja. Agama itu luas sekali. Pikir bagian agama, dakwah bagian agama, mencari ilmu bagian agama. Kita akan paham kalau baca taklim dengan sungguh-sungguh. Semuanya insyaallah hadirin. Orang itu kalau ikut taklim, akhirnya hidupnya tidak ngawur. Orang itu kalau taklim, baca taklim, maka hidupnya tidak ngawur. Tahu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Mulutnya juga terkontrol, tidak mudah untuk menyalahkan orang. Maka dalam satu kaidah, man kasura ilmuhu kasura afmuhu.
Orang itu kalau banyak tahu mudah memaafkan. Ternyata yang dikerjakan orang itu juga ada dasarnya. Bukan yang dikerjakan saya saja yang ada dasarnya. Dan saya juga nggak tahu. Ternyata yang saya kerjakan nggak ada dasarnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Jangan sampai dai itu jauh dari taklim, jauh dari ilmu, jauh dari ulama atau anti ilmu malahan. Jangan sampai. Insyaallah semuanya. Para pengasas jamaah tabligh itu juga semuanya ulama. Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Zakat, Maulana Inamul Hasan, Maulana semua ulama semua itu. Bukan bangun tidur terus langsung dakwah tanpa tahu apa-apa, bukan. Maka kalau dai kok jauh dari ilmu itu, dai salah jalan. Salah jalan. Lah kalau jalan itu cuma dua, satu surga, kalau salah ya cuma satu lagi. Tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada. Maka kita harus dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Nadratun ila alim khairun min ibadati alfi sana. Melihat kepada ahli ilmu dengan pandangan menghormati lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Maka kalau ulama itu mandangnya dengan hormat, dengan ulama apa keperluan. Ini sih bahaya. Siapa dalam ayat dikatakan siapa yang dalam hatinya ada kebencian kepada ulama, satu titik saja, anak-anaknya nggak akan ada yang jadi ahli ilmu sampai hari kiamat. Maka kadang-kadang anak kita itu nggak ngaji nggak selesai-selesai, suruh mondok malah boyong. Kadang-kadang ini mungkin karena bapaknya itu hatinya masih nggak benar. Ini kadang-kadang bukan bapak-bapak ini yang mana gitu, bukan yang di sini. Bukan yang di sini, yang di sini itu baik-baik insyaallah. Yang nggak tidur ya Pak, kalau yang tidur itu nggak tahu itu kebaikannya ketinggalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taklim. Yang ketiga, orang itu hadirin yang mulia akan mendapatkan hidayah kalau punya akhlak yang baik. Karena terjadinya kemaksiatan yang pertama kali di dunia ini, di alam semesta ini. Sebabnya apa? Sebabnya adalah iblis tidak punya akhlak kepada Nabi Adam. Tidak mau menghormati Nabi Adam. Akhirnya karena dia tidak mau menghormati orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah cabut hidayah dari hatinya. Jadi punya akhlak kepada orang Islam itu penting sekali. Ada salah satu wali, ya wali masih wali tapi levelnya itu masih agak rendah. Kemudian dia anak kecil, ternyata anak kecilnya itu lebih wali daripada dia. Terus dia ini agak bagaimana gitu dia, anak kecil itu apa sih ngomong-ngomong terus. Lihat semua keramatnya ini sama anak kecil diambil, ditaruh di atas kadal. Kehilangan semua keramatnya, bingung dia. Terus dia sowan pada anak kecil itu, mohon dikembalikan keramat saya. Walinya ini dicabut ditaruh di kadal. Dan anak kecil tadi bilang, kamu keramatmu diangkat kadal saja kuat. Kok kamu mau sombong? Apa yang kamu sombongkan? Kadal saja kuat akan keramat kamu. Kalau kamu itu merasa sombong itu bagaimana? Tidak hanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu penting. Wali saja bisa kecabut kewaliannya. Gara-gara gak punya akhlaknya kurang sedikit. Nah, kalau kita yang bukan wali terus gak punya akhlak itu jadi apa? Jadi wali-wali daya jadinya nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhlak itu penting. Jangan sampai merasa lebih baik dari siapapun. Kalau kepada orang lain itu husnudzon, kepada diri sendiri suudzon. Tapi sekarang dibalik. Sama semua orang itu suudzon, pada diri sendiri husnudzon. Nah, saya ini memang penghuni surga yang mampir ke dunia, saya ini. Yang lain-lain itu anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal itu Ikrimah itu sahabat, bagaimana? Ayo. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus punya akhlak yang baik kepada semua orang. Lah syarat orang itu akan punya akhlak yang baik adalah dia menunaikan tanpa menuntut haknya ditunaikan.
Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang mengenai orang-orang yang akhlaknya kurang baik, pilih kasih satu sama lain. Maka Nabi bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqahum." Tunaikanlah kepada mereka hak mereka. Hak kamu minta saja kepada Allah. Kalau orang itu sama-sama pikirannya menunaikan hak orang lain, maka terjadi saling hormat menghormati antara semua umat Islam. Tapi kalau semua itu pengennya ditunaikan haknya, kok dia gak mau menghormati saya? Saya ini orang lama gak keluar. Ya akhirnya ya jadi susah. Nah iblis itu tidak mau menunaikan haknya Nabi Adam, pengennya hanya ditunaikan. Saya ini orang lama, kata iblis. Sudah 30.000 tahun saya beribadah kepada Allah. Adam baru lahir, kok saya suruh sujud? Tidak mau. Orang lama tidak akan hormat kepada orang baru. Itu akhlaknya iblis. Maka kalau ada orang lama kok minta dihormati, keturunan dari iblis. Kalau minta loh, dan sekarang kan nggak ada orang yang minta, terang-terangan nggak ada. Tapi kalau diem-diem banyak. Ini nggak apa-apa kan, ini teman semua ini nggak apa-apa. Wah ini datang dari Jawa, jauh-jauh cuma caci maki kita, ini bagaimana ini? Ini tidak caci maki, ini bayar, mana ada di dunia caci maki, tidak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik disebutkan dalam hadis, orang akan menyusul derajatnya orang yang banyak puasa, banyak sholat dengan akhlak yang baik. Maka kita harus punya akhlak kepada semua umat Islam. Subhanallah hadirin. Kemudian di antara usaha untuk mendatangkan hidayah adalah kita keluar dari rumah kita, berjuang. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi laqad khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kesimpulannya apa hadirin yang mulia? Kesimpulan dari pemahaman ayat tadi yang kita baca adalah kalau orang itu mau keluar dari rumahnya untuk memperjuangkan agama, Allah akan mudahkan dia untuk dapat hidayah. Ini kita itu istilahnya, kata guru saya, orang itu kalau nggak pernah keluar, istilahnya seperti orang itu tinggal di kandang ayam. Ini satu perumpamaan saja, tinggal di kandang ayam. Awal-awal orang tinggal di kandang ayam, wah itu nggak betah, semua tuh bau, pusing masuk kandang ayam. Habis setelah lama tinggal di kandang ayam, betah. Ayam baunya seperti coklat. Betah, suruh pulang nggak mau. Saya nggak di sini saja. Makanannya bagaimana? Antar ke sini saja. Tidurnya di mana? Di sini saja. Betah dengan ayam itu. Dan dengan semua keburukan itu. Tapi kalau dia ditarik keluar dari kandang ayam itu selama sekian bulan, dinormalkan lagi pendengarannya, dinormalkan lagi hidungnya, maka kalau suruh masuk lagi kandang ayam, dia akan tahu, oh ini bukan coklat ternyata. Ini baunya nggak enak ternyata. Ya begitu juga. Kalau orang itu udah dalam rumah terus udah kayak kandang ayam, banyak keburukan di rumah, itu nggak terasa, kayak baik saja ini. Kotak ajaib begitu, ya kayak baik saja. Koran-koran itu kayak baik saja. Fadilah amal berdebu itu kayak baik saja. Tapi kalau sudah keluar yang sungguh-sungguh ikhlas, tertib karena Allah, maka nanti pulang ke rumah, ternyata banyak keburukan yang belum ditata ini. Ini TV-nya dibuang. Sekarang alhamdulillah banyak orang nggak punya TV, Pak. Tapi TV-nya dibawa di kantong masing-masing. Lebih repot lagi nih. Ke masjid orang bayar pun pikirannya di video bukan didengarkan. Padahal yang sudah dengarkan saja belum tentu paham, apalagi cuma video saja.
Ini bukan melarang atau memfatwakan atau mengharamkan, tidak. Saya cuma ngasih tahu aja. Ya sudah mendengarkan saja. Itu kan padahal pahamnya itu lain. Apalagi cuma video saja kerjaannya. Dan sudah tidak ada yang merasa itu salah. Nah, makanya orang-orang Islam video itu perlu dikeluarkan. 4 bulan. Insyaallah semuanya tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau keluar itu tidak bawa HP. Itu minimalnya itu, Pak. Karena ini bayan sekaligus taskin sekaligus beli hidayah, jadi satu saja. Minimalnya keluar itu tidak bawa HP. Kalau nggak bisa meninggalkan HP di luar, waktu keluar jangan bawa HP. Karena kalau keluar itu bukan sekedar berjuang saja, keluar itu untuk mentarbiyah hati kita. Sehingga kalau ada masalah, macet di tengah hutan, ya Allah, tolonglah saya. Jadi datanglah pertolongan di situ. Tapi kalau ada HP, baik HP, tolonglah saya. Hubungi markas, suruh jemput. Begitu jadinya. Dulu ada seorang dai yang paling seperti sekarang ini. Di Jawa sana ada Blora, daerah Blora itu hutan. Di Jawa sudah hutan sekali, kalau di sini masih belum, itu baru sawahnya itu di sini. Baru kebun, itu udah hutan. Jam 12 malam berhenti mobilnya, magok. Di tengah hutan, hujan lagi. Maka beliau doa, ya Allah, kami dalam perjuangan menyebarkan agama, tolonglah kami ya Allah. Di tengah hutan itu tiba-tiba ada orang datang bawa aki. Mana ada aki di tengah hutan? Dibenerin terus hilang. Siapa itu? Itu mungkin malaikat-malaikat yang menolong hamba-hambanya yang berjuang. Lah kok saya nggak pernah, Pak? Ya jelas saya memanggil markas terus, nggak pernah datang itu ada malaikatnya. Makanya dalam perjuangan itu kalau nggak bawa HP hanya bekal kurang, minta kepada Allah, diusir, minta tolong kepada Allah, apa-apa minta tolong kepada Allah. Akhirnya sampai rumah pun ada masalah apapun mintanya kepada Allah. Makanya keluar itu begitu, bukan hanya sekedar meninggalkan rumah 40 hari karena dimarahi istri. Bukan hanya sekedar itu, walaupun itu juga menguntungkan juga. Karena dimarahin itu juga tidak enak. Di luar kelihatannya galak, semua orang dimarahin. Sudah pimpin udah tolong. Sampai rumah diminta, lepas semua jenggotnya. Rontok semua. Akhirnya terpaksa keluar 40 hari. Lebih baik daripada sudah dibentak terus di situ saja ke mana-mana. Masya Allah, seperti ayam jago kehilangan sayapnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu keluar dari rumah kita, berjuang, memperjuangkan agama, menyampaikan agama kepada umat, sehingga kita punya banyak teman untuk sama-sama mengamalkan agama. Semuanya coba hadirin. Karena semakin banyak teman, semakin mudah untuk amal. Semakin banyak teman, semakin mudah untuk amal. Istilahnya kita itu suruh ngangkat kayu, kalau sendiri berat. Tambah banyak orangnya, tambah ringan. 1000 orang angkat satu balon kayu, nggak terasa apa-apa. Nah, seperti sekarang ini kenapa kok tarawih bulan Ramadan itu ringan? Karena yang sholat banyak. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat kok berat? Ya karena yang sholat cuma imam dan makmumnya. Nah, makanya dia ringan. Kita cari makmum-makmum yang sedang terlantar nggak tahu di mana itu. Mana jauh hadirin? Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Punya teman dalam perjuangan penting. Dan aktif dalam mencari teman itu sangat penting. Itulah amalan sahabat. Sesuai dengan data sejarah, fakta sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 6 Hijrah ketika perjanjian Hudaybiyah, jumlah sahabat kurang lebih 1.500 atau 1.400 atau 1.600, ada 3 riwayat. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 8 Hijrah, jumlahnya sudah 12.000. Dia meningkat jumlahnya. Kemudian tahun ke-10 ketika Haji Wada, jumlah sahabat sudah 124.000. Nah, kita sudah dakwah dari tahun 90. Mana teman kita? Kenapa masjid ini belum penuh? Karena kita kurang aktif. Ya mungkin lebih banyak halangan sebenarnya. Halangan yang dari awal tahun sampai sekarang nggak berubah halangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus aktif, makominya aktif, intikoli juga aktif. Semuanya jawab hadirin. Jangan hanya pikirannya kalau berjuang itu hanya intikoli. Kalau berjuang hanya intikoli berarti selama setahun kita berjuang cuma 40 hari, merugi kita. Tapi kalau makomi dan intikoli kita kerjakan setiap hari
ketemu orang, ya harus dakwah lagi, ngajak orang yang ketemu terus itu lebih berat. Kalau orang itu makom betulan pasti berat. Kalau makom itu enak, berarti nggak melakukan makom. Dia mau di rumah aja tenang, damai, itu kurang berjuangnya. Kalau berjuang betulan dia akan sering lebih senang keluar daripada di rumah. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pentingnya semua ini sudah lama pembicaraan. Sebagian kuping-kuping sudah panas mendengarkan. Maka ketimbang Anda panas mendengarkan kata-kata saya, silahkan berdiri di belakang, Pak. Keluar 4 bulan 40 hari. Insyaallah sekalian hadirin. Nah, yang niat keluar 4 bulan 40 hari, ya silakan di belakang, Pak, daftar. Baik negeri jauh maupun IPB. Nah, boleh Pak, biasa boleh jalan kaki. Boleh segera berangkat Pak. Baik niat maupun cash. Niat dulu Pak minimal. Ya, yang cash boleh, yang niat juga boleh. Mari. Niat saja sudah ada nilainya yang besar di sisi Allah, Pak. Mari. Boleh Pak. Mari. Monggo silakan. Mari Pak, mari yang niat 4 bulan. Baik negeri jauh, IPB, jalan kaki maupun biasa. 40 hari Pak juga. Periode ini Pak minimal. Nah, tulis nama dulu Pak. Kalaupun kita mati sebelum berangkat sudah ada namanya minimal. Mari. Bismillah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kurang-kurangnya, kasar-kasarnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.